Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Bapak. Ya, bersama Bapak Farel di sini. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang mekanika teknik. Ya, pertama penggambaran atau cara menghitung diagram momen, diagram gaya lintang, dan juga diagram gaya normal. Seperti itu. Oke. Ini tujukan untuk kalian, murid-murid saya kelas 10 di PIB di SMKN 2 Garut. Ya. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja mulai ke materi. Oke, nah ini ya. Mungkin materi ini pernah atau mungkin akan Bapak sampaikan di kelas ya. Mungkin yang pernah disampaikan juga tinggal mengulang lagi aja. Ya, ini tentang reaksi perletakan ya di sini. Contoh pembelajarannya tentang memahami elemen bangunan, teknik perhitungan, dan juga perhitungan gaya batang. Ya, pernah Bapak sampaikan mungkin nanti ya, mungkin akan disampaikan. Dan ini tentang jenis tumpuan, untuk beban, persamaan keseimbangan. Ini adalah contoh soalnya. Ya, contoh soalnya kita baca dulu ya. Sebuah balok sederhana penampang persegi ditumpu pada kedua ujungnya, sendi dan roll, bermuatan beban terpusat. Tentukan jenis reaksi tumpuannya dan juga nanti Bapak akan mendapatkan diagramnya seperti itu ya. Mulai diagram momen, diagram gaya lintang, dan juga gaya normal. Oke, dari gambar ini kita lihat dulu ya. Di sebelah kiri ada peletakan sendi, di sebelah kanan ada peletakan roll. Mungkin kalian juga pernah tahu ya, perletakan sendi itu menahan gaya vertikal dan juga gaya horizontal. Kalau perletakan roll itu hanya mampu menahan gaya vertikal. Ya, patut ingat aja ya. Oke. Soal ini beban terpusat ya. Ada beban pusatnya sebesar 3 ton di tengah bentang ya, dengan bentangnya sepanjang 4 meter. Langsung saja penyelesaiannya, mencari reaksi perletakan. Ya, mungkin kalian juga udah pernah mengerjakan ya di kelas ataupun di luar kelas, tugaskan gitu ya. Ada RAV di sini ya, atau mungkin RBV di sini. RAV dicari melalui momen ya dari titik B. Untuk mencari RAV, kita bisa mencarinya melalui momen di B. Itu juga sebaliknya. Untuk mencari RBV, kita bisa mencarinya melewati momen di A. Seperti itu ya. Kita di sini ya. RAV kali L kurangi P kali setengah L. Terus setengah bentangnya. Untuk mencari RAV, ya, tadi ya, dari momen B, RAV ya, ke atas, itu berarti kan nilainya positif ya, karena akan membuat momen itu searah jarum jam. Tuh ya, ini set nilainya ya. Nah, RAV dikalikan dengan lengan momennya, itu 4 meter. Lalu ada beban P yang terpusat di sini sebesar 3 ton, arahnya ke bawah, yang membuat momennya itu berlawanan dari arah jarum jam, yang mana notasinya akan negatif, nanti bernilai negatif. Dengan panjang lengannya, yaitu adalah 2 meter ya, dari titik gaya ke titik B-nya. Ya, besar 2 meter. Yang tadi 4 meter ya, dari sini ke sini. Masukkan saja RAV kali 4 dikurangi 3 ton dikalikan dengan 2 ya, ini ya, setengah kali 4. Dengan RAV kali 4 sama dengan 6 ton meter ya. Di sini sudah berbentuk momen. Ini merupakan perkalian dari 3 dikalikan 2 ya. Minus 6 sama dengan 0. KRAV-nya sama dengan 6 ton meter dibagi 4. Perlu diingat lagi ya, RAV itu merupakan gaya. Maka satuannya akan berupa seperti kilogram, newton, ton, dan segala macam ya. Karena dibutuhkan hanya berupa gaya atau besaran beban gitu ya. Kita bisa coret aja M-nya di sini ya. Jadi maka bisa dihitung di sini. 6 ton meter dibagi 4 bisa langsung kita hitung ya. Keluarlah 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ton ya. Satuannya adalah ton berat atau gaya ya. Selanjutnya di sini sigma MA untuk mencari RBV. Ya, kita lihat di sini RBV-nya. Nah, RBV di sebelah sini ya. Nanti kita mencari momen di A. Kita lihat RBV-nya arahnya ke atas, yang mana menyebabkan itu berlawanan arah jarum jam ya. Ya, ke sini arahnya nih. Berarti ini kan
menyebabkan nilainya itu negatif seperti itu ya. Lalu untuk P-nya itu ke bawah ya, yang membuat momennya itu adalah searah jarum jam, maka positif ya. Lengannya sama ya, 2 meter, dan untuk yang RBV itu 4 meter ya, dengan P-nya 3 ton. Nah, di sini ya, minus RBV kalikan 4 tambah P ya dari beban pusatnya karena searah jarum jam jadi positif. Kalikan dengan setengah L. Minus RBV kali 4 ditambah 3 ton kalikan setengah dari 4 itu 2. Dengan min 6, sama dengan 6 ya ini ya. K minus RBV kali 4 tambah 6 ton. Dengan 0. RBV sama dengan min 6 ton. Ya, kan sini dibagi 4 meter ya dua-duanya. Minus 4 meter, sorry. Ya, jadi di sini juga menjadi minus ya. Karena di seberang juga. Minus 6 ton meter dibagi 4 meter sama dengan positif 1,5 ton. Ya. Satuannya sudah gaya, sudah benar. Setelah itu kita akan kontrol gitu ya, gaya-gaya vertikal apakah sudah statis atau sudah diam atau sama dengan nol atau belum seperti ya. Kita kontrol dulu. Jadi kita sudah mencari RAV dan RBV. Nah, kita lihat nih untuk kontrol ala vertikal ada apa saja ya kan? Ada RBV ya kan? Ada RAV dan juga ada P ya. Yang bergerak secara vertikal atau yang memberi beban secara vertikal itu ada 3 ya. Ada RAV, RBV, dan P. P ini ada aksi dan RBV itu adalah reaksinya ya, secara vertikal. Tahu ya, RAV-nya dari 1,5 dikurangi P, ya karena dia ke bawah ya, berikan aksi ke bawah, minus 3 ditambah 1,5 ya, karena RBV RAV sama-sama menopang ke atas ya. Sama dengan 0 ya, 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3, 3 kurangi 3 sama dengan 0. Sama dengan 0 sudah oke. Elemen ini sudah eh, cukup sudah stabil ya secara vertikal seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke penggambaran bidang momen, bidang lintang, dan juga gaya normal seperti itu ya. Nah, sini untuk penggambaran gaya normal. Nah, sini sigma NA ya atau normal RA di titik A ada RAH sama dengan 0. Karena RAH sama dengan 0 ya RH-nya tidak ada di sini ya karena tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal, tidak ada gaya normal ya di sini. Nah, digambarkan di sini gaya normal itu segaris aja ya, garis lurus saja karena 0 nilainya. Ini sama dengan garis netralnya, karena garis netral itu merupakan garis nol dari diagram tersebut. Jangan lupa dibuat dulu garis normal, garis netralnya ya. Oke, selanjutnya di sini gaya lintang, kita masuk gaya lintang. Ada DA ya, D itu gaya lintang, di A ada RAV ya. Untuk lintang itu secara vertikal ya. Tadi di A sudah ada RAV sebesar 1,5 ton. Lalu DCKI itu maksudnya gaya lintang, titik C sini, ini titik C ya, ini titik B, ini titik A. Titik C sebelah kiri, ya di kiri. Ada 1,5 ton juga, mengikuti RAV-nya. Lalu DCKA atau di kanan, ya, seperti itu ya. C sebelah kanan, itu sebelah sini. Itu ada RAV, sebelah kiri kita lihat ya. Ada RAV yang akan memberi reaksinya. Lalu ada aksinya itu sebesar 3 ton, topeknya di sini. Tinggal kita kurangi saja RAV dikurangi P sama dengan 1,5 dikurangi 3 sama dengan minus 1,5 ton. Seperti itu. Itu ada DBKI, atau di B sebelah kirinya. Nah, ini ada RAV dikurangi P, sama ya. Di sini ada RAV 1,5 di sini, dan juga jadi ada P-nya dikurangi 3 ya, lalu di sebelah sini ya. Itu sebesar 1,5 ton ya. 1,5 dikurangi 3 sama dengan minus 1,5 ton. Dari sebelah sini ya. Lalu ada DBKA, ya. Sini ada RAV, sini ada RAV sebelah ini ya, sebelah ujung. Ada RAV, ada minus P, dan juga ada RBV ya. Sebelah sini 1,5 ya. Sini 1,5, di sini 1,5, di sini juga 3 ton. Maka hasilnya sama dengan ya, sini ya. Ini maka bintangnya sudah bagus ya, sudah 0 ya di sini. Selanjutnya di sini ada momen. Untuk menghitung gaya momen, uh, untuk beban terpusat seperti ini, kita cari saja di sini MA ya, momen di titik A seperti itu ya. Kita
hitung saja gitu ya. Momen itu kan gaya kali jarak gitu ya. Gayanya apa? Dengan jaraknya berapa? Gitu ya kan. Di sini ada RAV kan tentunya di titik A. Dikalikan 0 ya karena masih di 0 ya di sini belum belum mulai gitu ya. Masih di titik tumpuannya, di titik peretakannya. Nah, lalu sama dengan 0 ya. Sini 0 ton meter ya. Untuk satuan momen itu adalah gaya kali jarak. Jadi ton kali meter. Ton meter. Lalu ada MC, momen di titik C, ada RAV, ya, di sebelah kiri kita lihat ya. Kalau mau menghitung momen di titik C, kita tutup aja nih si C-nya gitu ya. Kita lihat sebelah kiri. Sebelah kirinya ada apa nih? Ada RAV tentunya ya kan, ke atas. Dikalikan dengan 2, yaitu jaraknya 2 meter. Oke. Eh, Selanjutnya, dikalikan 2 saja ya. 1,5 dikalikan 2 sama dengan 3 ton meter. Lalu di sini ada MB, momen di titik B, sebelah sini ya, sebelah kanan. Itu RAV, ya kita tutup dulu ya si titik B-nya ini, atau perletakan B ini. Kita lihat sebelah kiri, ada apa aja nih? Ada RAV, lalu ada P, ya kan? Nah, kita hitung aja. RAV dikalikan dengan momennya, yaitu 4, ya, RAV kali 4, dikurangi, ya, karena ada beban terpusat di sini ya, berlawanan arah, dikurangi P kalikan dengan jaraknya 2. Maka sama dengan 1,5 dikali 4 dikurangi 3 kali 2. Ya, 3 untuk bebannya ya. Sama dengan 0 ton meter. Ya, sudah seimbang. Karena momen di setiap peletakan itu kan bernilai 0. Seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua untuk beban merata. Seperti itu ya. Di sini ada beban merata dengan besaran 3 kilonewton per meter hari. Ya. Nah, sama ya peletakannya, hanya saja di sini beda di panjangnya, 6 meter. Oke. Penyelesaiannya udah sama sama seperti yang tadi ya, untuk mencari RA, RAV gitu ya, itu mencari momen di B. Begitu juga sebaliknya, untuk mencari RBV, mencari momen di A. Hanya saja yang uniknya itu ada di bebannya ya. Kita cari lihat di sini. Jadi RA dikalikan dengan L, ya, seperti yang tadi ya. RA-nya untuk mencari RA, yang di B, momen B. Sebelah kiri lihat ada RA dikalikan dengan panjangnya, itu 6 ya. Dikurangi, ya, berlawanan arah jarum jam, Q kali L kali setengah L. Nah, mungkin di sini agak unik ya. Karena untuk beban merata, ya mungkin kalian juga udah tahu ya, beban merata itu harus dikalikan dengan panjang baloknya tersebut. Agar, karena merata ya kan, sepanjang beban itu, sepanjang elemen itu. Kita kalikan dulu. 3 dikalikan dengan beban, sepanjang beban itu ada gitu ya. Karena di sini bebannya sepanjang bentang itu, yaitu 6 meter, kita kalikan aja. 3 dikalikan 6 ya, akan menghasilkan eh, suatu gaya atau suatu beban. Dia akan menghasilkan atau menyisakan kilonewton ya. 3 kilonewton per meter dikalikan 6 ya kan, seperti itu ya tadi ya. Kilonewton per meter dikalikan 6 di meternya bisa dicoret. Tersisa eh, kilonewton untuk bebannya saja. Oke. Sini 3 dikalikan 6 ya. Betul ya. Kurangi 3 dikalikan 6 dikalikan setengah L. L-nya itu udah 6. Masuk saja di sini RA kali 6 dikurangi 3 kilonewton ya, dikalikan 6 dikalikan dengan setengah setengah kali 6 atau 3 ya. Karena lengan momen dari beban merata itu berada di tengah-tengah si beban merata tersebut ya. Kalau beban meratanya 2 meter, maka lengan momennya ada di setengahnya ya. Nah, kalau 4 berarti 2 gitu ya. Gitu. Oke, di sini ya RA kali 6 sama dengan 54 ya, 54 sama kilonewton meter sama dengan 0. Ini 54 berarti 3 dikalikan 6 dikalikan 3 ya di sini setengah dari 6. 54. Oke, kita bagi 6 semuanya di sini ya. Seperti tadi, RA diketahui lah. RA sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9 kilonewton. Itu juga dengan RBV ya. Kalian coba hitung sendiri nanti ya di setelah video ini selesai, coba cari RBV-nya ya. Latihan seperti itu. Seperti ini kita akan langsung masuk kontrolnya ya. Nah, sini
Nah, untuk kontrol ya secara vertikal, RAV tadi diketahui 9, RV-nya 9, dan Q-nya ya, jadi ya, itu adalah 3 dikalikan 6. Ya. Beban merata tersebut dikalikan dengan panjang dari bebannya tersebut ya. Berapa meter panjangnya? Sini 6 meter, jadi 3 dikalikan 6 sama dengan 18 ya. Minus 18 berarti di sini ya. 3 dikurangi 18 ditambah 9 sama dengan 0. Oke, kalau sudah 0 sama dengan oke ya. Jadi peletakan itu sudah stabil secara vertikal gitu ya. Nah, ini cara menghitung atau penggambaran diagramnya gitu ya. Ini ada gaya normal, ada gaya lintang, dan juga nanti ada gaya momennya. Sama seperti soal sebelumnya, karena di sini tidak ada gaya horizontal yang bergerak secara horizontal, maka gaya normalnya itu tidak ada, sama dengan 0. Nah, lalu kita lanjut ke gaya lintang atau D, atau DX. Nah, kita pertama dari DX dulu ya, karena agak unik nih penghitungan, karena dia merata. Kita akan menghitung per meter di sini ya. Nah, untuk X sama dengan 0, atau di sebelah kiri sini ya, DA sama dengan, oh iya sebelumnya ini rumusnya ya, DX sama dengan RAV dikurangi Q dikali X. DX itu ya gaya lintang pada meter keberapa gitu ya, pada titik berapa. Lalu ada RAV reaksi di A secara vertikal dikurangi dengan Q, itu gaya lintang itu dikalikan dengan si titik yang akan ditinjaunya, gitu ya. Langsung saja nih ya, contohnya seperti ini. Apabila X-nya sama dengan 0, atau di sebelah kiri sini, itu ada rumusnya jadi seperti ini. Ya, sama dengan RAV dikurangi Q dikali dengan 0. Ya, RAV dikurangi Q dikali dengan 0. X-nya sama dengan 0 kan ya. Di sini DX, D0 ya, sama dengan RAV dikurangi Q kalikan 0. Apabila di sini D1 gitu ya, X-nya sama dengan 1, maka di sini juga X-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Udah ya. Oke. Oke, yang untuk di titik 0 ya, berarti 9 dikurangi 3 kali 0. Berarti kan 3 kali 0 sama dengan 0. 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Satuannya kilonewton ya, karena gaya lintang. Lu ada X sama dengan 1 di titik 1 meter di sebelah sini ya, kurang lebih ya. Sepertiga bentang di sini nih ya. Kan 3 meter, nah sepertiganya sebelah sini ya. Oke, langsung kita hitung aja. Eh, RAV kurangi Q kali 2 sama dengan 9. Ya, RAV-nya 9 dikurangi 3 dikalikan 1. Karena pada titik atau pada meter ke 1 gitu ya. Di 3 dikurang 9 dikurangi 3 di sini ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Sama dengan 6 km. Itu juga seterusnya ya. Untuk D2, maka nanti X-nya diganti dengan 2. 9 kurangi 3 kali 2 sama dengan 3. Untuk yang di tengah bentang, di meter ketiga, titik ketiga ini, itu sama dengan 0 ya. Karena di tengah itu biasanya tidak ada untuk rata itu ya. 9 dikurangi 3 kali 3. 9 kurangi 9. 0. Untuk empatnya, tinggal diganti ya. X-nya sama dengan 4 di sini. 3 kali 4, 12 gitu ya. 9 kurangi 12 sama dengan minus 3. Itu seterusnya hingga pada titik terakhir di sini ya. Di titik ke-6, ke meter ke-6 ya. Ini bisa menyesuaikan tentunya ya. Kalau misalnya kalian ada 4 meter atau 10 meter, tinggal dibikin aja per meter atau per mungkin per 2 meter atau seenak kalian lah ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi secukupnya aja ya. Jangan terlalu panjang juga. Sekiranya bisa membuat eh, hasil perhitungannya bisa untuk membuat grafiknya seperti itu atau diagramnya seperti itu ya. Nah, ini untuk gaya momennya atau momennya ya. Rumusnya itu adalah mx ya, sama dengan RAV kali x kurangi q kali x kali dengan setengah x-nya. Mungkin agak ribet ya. Nah, sama ya, x itu titik keberapanya ya, parameter keberapa. Sini RAV, tadi RAV kalikan dengan x itu meter keberapa. Ada q atau beban meratanya tersebut dikalikan dengan x kali setengah x. Nah, kita ubah di sini ya secara matematis. Persamaan matematis ini ya RAV kali X. Nah, karena di sini ada X-nya ada 2, kita kalikan saja langsung. Jadi X kuadrat. Seperti itu ya. Maka rumusnya jadi RAV kali X dikurangi setengah Q kali X kuadrat. Begitu ya. Jadi Q beban merata, X itu adalah titik atau panjang beberapa meter gitu ya. Dan juga RAV-nya. Oke, kita langsung coba ya. Untuk X sama dengan 0.
sebelah kiri berarti ya. MA sama dengan 9 dikali 0 ya, karena titiknya 0 ya. Rumusnya ini ya, X ya di sini sama dengan 0. Sama dengan dikurangi setengah kali 3 ya, 3 itu adalah Q-nya ya tadi ya, dari soal di sini. Nah, Q-nya 3 di sini ya. Kali 3 dikali 0 kuadrat ya, karena titiknya masih 0. Nah, hasilnya sebenarnya 0 kilonewton meter. Seperti itu. Nah, untuk yang X sama dengan 1. Nah, X-nya tinggal diganti jadi 1 di sini ya. 9 kali 1 dikurangi setengah kali 3, yaitu Q-nya ya, dikali dengan X kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 7,5 kilonewton meter. Ya. Jangan lupa satuannya kilonewton meter, karena sudah menjadi momen. 7x2 ya, sama ya. X-nya diganti 2 saja. X-nya ganti 2 ya. Tinggal mengganti ini saja nih ya. Jadi 2 sama dengan 12 kilonewton meter. Itu terus hingga di 5 meter gitu ya, di sini. Karena kenapa kita tidak menyusuri ujung? Karena momen itu pada ujung peletakan ya, seperti yang telah Bapak sampaikan, itu bernilai 0 ya. Pasti 0 di ujung-ujung ini untuk momen itu. Oke. Nah, sini 7,5 kilonewton meter ya sebelah sini. Maka grafiknya itu akan menjadi melengkung seperti ini ya. Lihat dari angkanya sih kan, dari kecil agak membesar, membesar, membesar. Ini puncaknya di tengah bentang, lalu akan turun lagi 12, 7,5, lalu akan di 0 di sini. Ya, jadi bentuknya menjadi kurva parabola ini ya. Oke, mungkin di sini Bapak akan menunjukkan gitu ya hasil tadi ya. Misalkan saya akan coba di sini. Kita akan mengcross check hasilnya gitu ya, dari perhitungan Bapak tadi ke SAP ya, SAP aplikasi SAP 2000. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini gaya lintang dan gaya momennya di sini ketahui ya. Untuk gaya momen maksimumnya di 3 ton ya, untuk beban terpusat 3 ton. Dan untuk gaya lintangnya itu ada 1,5 ton ya positif, dan juga ini 1,5 ton negatif. Kita lihat ya pada software SAP seperti itu. Nah, di sini Bapak sudah buatkan. Nah, ini ya bebannya di sini adalah tadi ya, apa sih tadi ya, 3 ton ya, sudah Bapak masukkan di sini. Kita lihat di sini ya, kita cross check. Nah, di sini ya kelihatan di sini yang warna hijau 3 ton. Nah, tuh nilainya adalah 3 ton, betul ya di sini ya momennya. Dan untuk shear-nya atau gaya lintangnya itu adalah sebesar minus 1,5 ya di sebelah sini. Nah, kita bisa geser terus ke sini ya. Tuh, sini 1,5, positif 1,5, dan di sini adalah minus 1,5. Kenapa angkanya tidak bulat gitu ya, 0,000 gitu, 1,5 saja? Karena SAP ini memasukkan faktor keselamatan ya, safety factor. Jadi maka hasil-hasil di angka yang keluar dari SAP ini akan lebih besar seperti itu. Ya. Nah, di sini ya, di sini paling besarnya kita show max. Nah, momennya di 3 ton meter ya, seperti itu. Oke, berarti ini sudah benar. Oke, mungkin kalian bisa mempelajarinya lagi ya, gitu ya, lebih dalam. Mungkin eh, Bapak cukupkan dulu sampai sini. Eh, untuk video-video selanjutnya nanti akan ada lagi. Insya Allah akan ditambah gitu ya, dengan gaya-gaya lainnya. Seperti itu. Jangan bosan-bosan dengan mekanika teknik ya, bersama Bapak Farel di sini. Terima kasih banyak. Sehat selalu kalian semua, dan jangan eh, putus semangat untuk belajar ya. Terus semangat terus, karena mekanika teknik itu sangat menyenangkan dan sangat krusial ya dalam struktur itu ya. Penting. Oke, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.